kaki Kristus, di bawah firman-Mu. Dan saat ini kami membuka hati kami untuk Kau berbicara kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah melayani Tuhan. Tepuk tangan buat mereka. Sekali-kali ya Tuhan. Kadang perlu apresiasi Bu. Mereka sudah capek latihan kan? Iya, sudah latihan semua. Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabar semua? Ya, terima kasih buat undangannya hari ini. Baru pertama kali saya ada di tempat ini. Salam kenal. Nama saya Musa. Ya, kalau saudara pergi ke kota Caruban, tanya aja semua orang banjir rezeki. Nah, itu sudah tahu semua. Ya, Pak Musa banjir rezeki. Nah, itu sudah tahu semua. Karena nama tokonya banjir rezeki. Ya, jadi orang sudah tahu banjir rezeki. Jadi perkenalannya tidak usah lama-lama. Karena yang penting Anda kenal Tuhan daripada kenal pembicara. Betul nggak? Pembicara kan tidak pernah nolongi saudara, tidak pernah ngutangi saudara, betul kan? Yang penting saudara doa sama Tuhan, Tuhan itu jawab setiap pergumulan saudara. Itu yang lebih penting. Kenal Tuhanmu, bukan kenal pembicara. Ada orang yang berpikir, aku kenal ini loh, pengkhotbah ini hebat, kenal ini hebat, kenal ini hebat. Dan kenal dok geopong orang bawa saudara ke surga, betul enggak? Yang bawa ke surga itu saudara sendiri sama Tuhan. Pengenalan pribadimu dengan Tuhan itu yang penting. Yang percaya katakan amin. Nah, sebelum saya khotbah, saya cerita sedikit. Beberapa hari terakhir saya mendengar banyak sekali, termasuk salah satu rekan saya, Mbak Tuhan itu dipanggil Tuhan. Masih muda, umurnya kurang lebih masih 50 lebih lah. Itu sudah meninggal semua, ya toh. Jadi sekarang itu istilahnya sanepane Jawa itu apa sih? Godhong gogrok irang ngenteni tuwa. Sing nom iki padha gogrok kabeh, ya toh. Kasih tahu kanan kirimu, hati-hati. Ya toh. Loh kenapa hati-hati? Ya enggak apa-apa juga gitu. Karena pada waktu saya mendengar banyak hamba Tuhan yang meninggal, ya toh. Saya nih tiba-tiba berdoa dalam hidup saya. Saya tiba-tiba dalam roh saya itu doa, aku kapan ya Tuhan ya? Loh kenapa? Saya merasa bahwa selama ini saya melayani pribadi di balik tirai. Saya dengar suaranya, tapi tidak pernah lihat wujudnya. Ketika mereka meninggal, mereka bahagia. Kenapa? Mereka bertemu dengan orang yang selama ini mereka layani. Loh, gitu. Jadi tidak usah takut. Kalau orang Kristen mati saja dia tidak takut, apalagi utangmu yang banyak, kamu tidak boleh takut. Ya, oh, akhirnya langsung diutang tiba-tiba. Nah, iya toh, bener ya? Iya toh, tidak usah bingung sama tidak punya uang. Lah mati aja saya tidak takut, apalagi tidak punya uang, betul tidak? Loh, orang tuh takut apa sih? Mati hari-hari ini. Loh kenapa kau mesti takut mati? Wong saudara itu pulang ke rumah kok takut. Saudara ke dunia ini kan cuma dolan toh. Lah anak saudara kalau dolan kelayapan keluyuran nek luwe mesti mulih, bener enggak? Ya betul lah. Lah kok saudara kerasan men di dunia ini kok ndak pulang-pulang? Loh, buktinya apa Pak? Iya, kalau saudara sakit, saudara bingungi pendeta saudara untuk doakan supaya sembuh toh, ben gak mati. Oh, ya bener enggak? Berarti kan takut mati. Saudara minum obat karena takut? Saudara olahraga karena takut? Nah, ya wis toh. Mati kok gak gelem. Lu di surga itu loh rasa olahraga, rasa ngombe obat, ketemu Tuhan terus, betul nggak? Nah makanya mindsetnya dirubah. Kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, menyenangkan. Yang percaya katakan amin. Bingung dong saya somangan bareng ya, khotbah mati terus saya. Tapi saya tiba-tiba diingatkan Tuhan, banyak jemaat Tuhan hari-hari ini takut mati. Kenapa? Hartanya masih banyak di dunia. Itu yang mengikat saudara takut mati. Anakku rong kawin Pak, aku rong duwe putu aja mati sik. Engko nek putune lahir, putuku rong gede. Ngenyang maneh ya toh. Nanti putune wis gede, putuku rong kerja. Lah matine kapan? Ya toh, ora mati-mati no, ya toh. Betul ndak? Loh, Tuhan ini kangen sama saudara loh. Tiap minggu saudara nyembah Tuhan, aku merindukan Tuhan, diceluk Tuhan kok wedi terus piye? Jarene kangen Tuhan, ya toh. Begitu dipanggil Tuhan, kenapa saudara takut? Harusnya siap dong, betul enggak? Loh betul enggak? Loh kapan hari ada yang khotbah di tempat kami, Dokter Erika itu, ya toh, itu sel kankernya ada 7. Itu dia cerita mati sak wayah-wayah iso, gitu. Saya ngomong bersyukur, kenapa? Ngerti, pek mati. Nah, iya toh. Lah kita yang sehat-sehat ini mati nih kapan orang ngerti jujur mati. Loh
Loh, karena orang yang sakit parah itu mesti persiapan tiap hari, mesti gak mikir dosa orang kayak gitu. Mikirnya apa? Tuhan terus. Ayo, saudara hari ini mikir Tuhan enggak? Orang mikir toh, mosok ngenteni loro. Ya toh. Biasanya orang kalau sudah sakit itu mikir Tuhan tante. Jadi nenek jemaat sakit itu jemput doa nih. Loh, di tempat saya jemaat saya kalau ada sakit butuh duit gak pernah tak doa nih. Doa dewe-dewe, ngomong sama Tuhan, salahmu di mana, bertobat. Kalau memang sakit itu adalah jalan dari Tuhan untuk kau diproses Tuhan, bersyukur loh, kan enak dong. Lah ngapain kok kita repot-repot? Makanya banyak pendeta mati gara-gara dipanggil jemaat kondoan itu. Ojo sering-sering ya. Engkau kesel dhewe tante. Wis penting kita nih happy-happy saja ya. Kasih tahu kanan kirimu. Hidup bersama Tuhan tuh happy. Ojo susah. Ditinggal bojone, ada yang ditinggal bojone. Ya toh, bojone nakal macam-macam, saudara susah. Nggak apa-apa, suamimu itu Tuhan menggantikan suamimu yang hidup itu loh, yang ninggal kamu. Nggak usah takut, amin. Ya, kalau ditinggal pasangannya nggak usah takut. Kenapa? Karena Tuhan yang jadi gantinya. Nah, hari ini kita akan belajar satu hal, Bapak Ibu sekalian. Kalau suka tema khotbah, temanya adalah Sungai Yordan. Sungai apa? Yordan. Sungai Yordan itu apa sih Pak? Sungai Yordan itu adalah salah satu sungai terbesar yang ada di Israel. Dan Sungai Yordan ini, kalau saudara pelajari di Alkitab, disebut sebagai the river of death, sungai kematian. Kenapa? Karena sejarahnya orang-orang Yahudi pada zaman itu untuk membuktikan satu perkara ketika ada dua orang berselisih, caranya supaya membuktikan bahwa si A benar, si B salah, atau si A salah, si B benar adalah dua orang ini dicemplungkan ke Sungai Yordan. Karena arusnya deras, agak dalam, makanya siapa yang kintir dan mati itu yang salah. Coba, kalau yang hidup, ya toh, selamat, benar. Karena itu sungai ini disebut sungai kematian. Kenapa? Sudah banyak nyawa yang ada di situ. Itu sama kayak yang di Jawa tuh ya, pernah dengar ya, sumpah pocong, sing salah ya mati, sudah, nggak kena penyakit mati. Sama di sana tuh ada budaya itu, dan sungai ini adalah sungai yang dipakai kayak begitu, makanya disebut sungai kematian. Tetapi dalam hal rohani ternyata juga sama. Dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian, Anda akan menghadapi namanya Sungai Yordan dalam hidupmu. Apa itu? Kematian orang yang kau kasih. Kematian bisnis, mungkin ada yang bangkrut. Kematian dalam hal keluarga, keluargamu pecah karena kau cerai, ditinggal suami atau ditinggal istrimu, bisa saja. Bisa juga kematian dalam hal apa? Keuangan yang paling banyak terjadi, ya toh? Duit gak nyekel, belas, itu katanya orang, ya toh? Nah, orang Caruban kan ngomong kan ada panjangnya itu ya. Dua po. Nah, kira kan dua. Di sana enggak menunjukkan panjang itu apa? Ya sak nada nih, panjang. Dua soro. Nah, itu orang selatan ya toh. Ketok ya kayak wong Caruban tenan ya. Itu terjadi kan hari-hari ini kematian keuangan. Itu orang nyekel 12. Orang tuh kalau gak nyekel duit ini gampang, delok nek pasar tolah mesti nek duit. Tapi nek petita-petiti biasanya duitnya oke Anda. Wis patokane ngono ya toh. Banyak ada juga yang kebahagiaannya mati hari-hari ini. Engkau sudah melewati Sungai Yordan kematian, yaitu kebahagiaan saudara mati. Bahkan ada juga yang hari ini Tuhan berkata, engkau melayani Tuhan tapi engkau mati. Engkau tidak punya hubungan lagi dengan Tuhan. Kehidupan doamu tidak seperti dulu. Engkau tetap ada di mimbar, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Ada. Saudara sedang mengalami kematian. Bahkan ada juga orang Kristen selama dia hidup, tapi dia mati. Apa itu? Mati visi. Jadi orang Kristen tidak ngerti mau ngapain. Jadi orang Kristen tidak ngerti mau kemana. Visinya sudah mati. Jadi pemimpin rohani juga sudah mati. Semuanya ada di Sungai Yordan. Kematian itu ada dan menghantui kehidupan orang Kristen hari ini. Saya kalau konseling orang, kalau nuruti konseling, banyak setiap hari selalu ada WA yang butuh duit lah, nyekolahkan anak-anaknya nggak bisa sekolah. Banyak toh yang kayak begitu. Banyak sekali. WA saya masuk kayak begitu, orang sambat. Saya mikir gini, sederhana sekali. Kalau saudara punya masalah, tak kasih tahu resepnya. Ini jawaban juga ke jemaat Anda. Saya selalu tanya, kamu sudah minta Tuhan belum?
Sudah ngobrol sama Tuhan belum? Kalau ada suami istri yang gegeran konseling sama saya cuma tanya, kalian sudah ngobrol sama Tuhan belum? Sebelum ngobrol sama pendeta. Loh kenapa? Banyak hari-hari ini orang punya masalah, selalu yang dicari pendeta. Loh, yang beri hidup kalian itu kan Tuhan. Yang nuntun hidup kalian kan Tuhan. Yang menikahkan kalian juga Tuhan. Kalau punya masalah kenapa cari pendeta? Yo cari Tuhan. Betul enggak? Mobil mogok ke bengkel, jangan ke supermarket didol. Ya bener enggak? Ya iya toh, hidupmu rusak, kamu ngerti kamu harus kemana? Ya ke Tuhan. Cowokmu selingkuh di belakang kamu, ya kamu datang sama Tuhan, cerita sama Tuhan. Jangan cerita sama manusia, nanti malah jadi siaran berita. Hari-hari ini dengarkan baik orang nek mbok titipi duit 1 juta, bulan depan mbok minta kelong. Tapi mbok titipi omongan cerita, wah 1 bulan mana bunganya oke, ceritanya variasinya banyak, bener apa bener? Betul. Yo enek ya ini akeh ya Pak Kodo ya, Mojokerto Caruban sama ya. Nek dititipi cerita dadi mana, dititipi duit dadi kalong. Ya, bener gak? Ya itu kan yang terjadi kan. Makanya kalau ada apa-apa tanya Tuhan dulu, cerita sama Tuhan, jangan sama pendeta, jangan sama orang. Kenapa? Karena orang itu tetap daging, lambene gatel pengen cerita. Bener gak? Loh, bener gak? Loh, gereja pecah karena itu loh. Ada orang konseling sama seorang pemimpin rohani. Rahasia. Sudah toh? Selesai, sudah cerita. Pemimpin rohani ini gara-gara mulutnya gatel, ya toh. Dia ketemu dengan orang lain, ngomongnya apa? Aja cerita-cerita. Kita bantu doa ya. Ini beban doa kita loh ya. Jangan sampai cerita orang lain. Apa? Tak cerita nih si A si B lagi cerita arahku. Masalahnya ini. Oh iya, bantu doa loh ya. Begitu orang yang diceritani ketemu orang di pasar, ketemu mana? Ya lah, biasanya kan begitu. Ketemu cerita, ngobrol perkara blonjoan pertama nih. Suwe-suwe nyerempet. Dia mau pendeta kayak ngomong ke aku loh, petuk ke aku. Loh, ngapa? Cerita deh, tapi cerita ini beban doa untuk kita ya. Suwe-suwe sak gereja ngerti masalahnya. Loh bener apa bener? Betul. Makanya cerita sama manusia. Cerita sama Tuhan. Nanti kalau cerita sama manusia jadi siaran langsung ya, berita itu TVRI ya, berita dunia, ceritanya denger sak kampung sak gereja. Makanya kalau saudara punya masalah tanya sama Tuhan, jangan sama manusia. Yang setuju katakan amin. Kita akan pelajari Sungai Yordan itu berbicara tentang kematian dalam hidup saudara. Hari ini mungkin ada saudara duduk di tempat ini, saudara mengalami kematian yang saya sebutkan tadi. Tetapi kita akan belajar di Sungai Yordan ini ada 4 peristiwa yang Tuhan akan beri solusi kepada kita. Bagaimana saudara bisa melewati dan mengalahkan Sungai Yordan dalam hidup saudara. Yang pertama, di Alkitab bicara dalam Yosua 3 ayat 14-17. Coba kita baca Alkitab saudara masing-masing. Yosua pasal yang ketiga ayat yang 14-17. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi Sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Pasukan senjata segala macam di belakangnya. Di depan siapa? Imam pengangkat tabut perjanjian. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, Sungai Yordan itu sebat sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak sebelah Sartan. Sedangkan air yang turun ke laut Araba itu, yaitu laut asin, terputus sama sekali. Ngeri. Jadi tabut ini dibawa oleh imam-imam. Ketika imam itu melangkah di tepi Sungai Yordan, tiba-tiba Sungai Yordannya terbelah, persis seperti kejadiannya Musa. Kalau Musa, dia mengangkat tangan, angin kencang melewati laut mati, lalu terbelah. Tapi kali ini tabut Tuhan membuat Sungai Yordan terbelah. Terus lalu menyeberanglah bangsa itu di
tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedangkan seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang Yordan. Ketika saya baca ini bagaimana caranya mengalahkan sungai Yordan, tiba-tiba Tuhan kasih tahu satu hal. Kunci pertama, catat baik-baik, Tuhan harus ada di depan hidup saudara. Pastikan Tuhan bukan jadi ban cadangan di belakang. Jadikan Tuhan itu seperti setir mobil yang ada di depan, yang nuntun hidup saudara. Tahu nggak bedanya setir sama ban cadangan? Persamaannya sama sih, sama-sama bulat. Tetapi setir itu yang membawa mobil ini sampai tujuan, tapi ban cadangan hanya dipakai pada waktu bannya bocor. Sama, kenapa hidup saudara nabrak-nabrak, ngalami sungai Yordan, saudara mati keuangan, mati karir, mati pekerjaan, karena saudara tidak menempatkan Tuhan pada posisi yang sebenarnya, yaitu di depan hidup saudara. Saudara ngambil keputusan salah terus, kenapa? Tidak pernah tanya Tuhan dulu, langsung memutuskan, baru berdoa, kualik. Karena itu kenapa saudara ngajari anak saudara doa sebelum makan, supaya sebelum makan MBG gak keracunan, kan gitu toh. Ya bener toh, ya iya toh, nek keracunan kan ya bar, ya toh, betul tak? Makanya doanya sebelum makan. Makan aja sebelum makan aja doa. Mosok saudara ngambil keputusan besar dalam hidup saudara, mau bisnis baru nggak pernah tanya Tuhan, mutusin nggak pernah tanya Tuhan, ya pantas saudara tenggelam di sungai Yordan bisnismu, mati di situ. Lalu saudara nyalahkan Tuhan dengan keadaan saudara, padahal hadirat Tuhan itu harus ada di depan, berjalan di depan kita, memastikan setiap langkah hidup saudara itu benar di hadapan Tuhan. Banyak orang yang hidupnya jadi nggak benar, kenapa? Karena awalnya sudah salah. Saudara kalau bangun rumah, pondasinya saja sudah miring, maka bangunan ke atas juga miring. Kalaupun miring, satu lantai masih oke, dua lantai, tiga lantai ambruk. Kenapa? Awalnya sudah salah. Tuhan itu yang jadi yang pertama. Kalau saudara baca di kitab Kejadian 1, saudara baca di situ, Alkitab berkata apa? Pada mulanya siapa? Allah. Alkitabnya kita dibuka dengan satu kata, Kejadian 1 ayat 1 itu yang saya catat betul tante. Pada mulanya Allah. Itu bisa meloncat roh saya. Kenapa? Berarti kalau saya menghadapi persoalan apapun dalam hidup saya, berarti pada mulanya siapa? Allah. Jadi aku nggak takut lagi. Aku sudah memastikan setiap keputusan bisnis yang aku buat, pekerjaan, pelayanan, semuanya itu sudah saya pastikan pada mulanya itu Allah yang menentukan. Kalau pada mulanya Allah, dia itu alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Kita itu di tengah-tengah. Kenapa kau harus takut? Banyak orang hari-hari ngalami ketakutan, gak iso makan. Tak kasih tahu, sudahlah, manuk ning ngarep lho diopeni Tuhan, mosok saudara ndak dipelihara Tuhan sih? Betul enggak? Loh, burung aja dipelihara Tuhan kok. Kok saudara takut saudara ndak dipelihara Tuhan? Kasih tahu kanan kirimu, aja wedi. Ngapain takut gitu. Mati ya sumet neh angel-angel. Kayak orang ngerokok itu loh. Orang ngerokok kalau ditanya, "Pak, aja ngerokok engko mati." Mati gampang kok, nak sumet neh. Oh iya, rokoke maksudnya. Nah, iya toh, iman itu kayak begitu. Enggak usah takut, tapi pastikan sebelum saudara melangkah tuh tanya Tuhan dulu. Yang percaya katakan amin. Hal pertama kalau saudara ingin mengalahkan sungai Yordan, pastikan Tuhan ada di depan. Jangan taruh Tuhan di belakang, Tuhan di depan. Yang kedua, kisah kedua. Kita buka 2 Raja-Raja 2 ayat 5 sampai 8. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan?" Terangkan ke surga. Ini ceritanya Elisa ngetut nih Elia yang hari itu akan diangkat Tuhan pakai kereta berapi. Sedangkan Elia itu muridnya bukan cuman Elisa, muridnya puluhan nabi yang lain, termasuk rombongan nabi yang di Yeriko ini juga muridnya
Elia, tapi mereka tidak mau mengikuti Elia, sama seperti Elisa. Jadi Elisa ini orang yang setia, dia ikut terus. Ketika dia ikut, ada rombongan nabi ketemu di jalan, dicemooh mereka. Kamu tahu enggak? Bapakmu dulu mau diangkat ke surga, nanti kamu ditinggal, ya toh? Tapi jawabnya Elisa, lihat jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Ini bahasa Jawa mantep sana. Menang mau cangkemmu. Ngerti ya? Tahu ya? Betul enggak? Kalau bahasa Jawa lebih mantep. Jualan biku Jawa ngomong aja. Nah, itu kan enak toh. Tapi bahasa Indonesia dia ngomong, aku juga tahu, diamlah. Kadang dalam hidup saudara, kalau saudara pengen sungai Yordanmu terbelah, engkau bisa mengalahkan sungai Yordan. Dan mungkin ada di antara saudara menghadapi masalah, dan saudara sudah dikasih tahu firman Tuhan, setia sama Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan engkau setia kepada Tuhan, percayalah ada orang-orang Kristen lain yang mencemooh saudara. Bener apa enggak? Lapo bendino pelayanan terus oleh apa gitu. Kan sering kayak gitu. Pelayanan isu awan sore nglayani Tuhan, khotbah di mana-mana. Anakmu diopeni apa? Pernah dengar kayak begitu? Oh, saya pernah, sering saya. Malah dari internal malah lebih kenceng lagi ya toh. Melayani Tuhan, ngopeni ngasih makan jemaat itu oleh opo persembahan 2000 apik amplope timbang duit lah kurang ajar. Aja tersinggung loh, di sini 2000 ndak. Di tempat saya begitu. Wes kesel ngitungnya samploke tak lebokne kotak wis ngono sing butuh duit njukuk dhewe memang yo Siti. Ya iya toh, saya gitu, ora tak apik dhewe kok. Ada jemaat butuh silakan, tapi ada aturannya. Ngambilnya cuma 1 amplop, acak milio dhewe wis kuwi berkatmu. Kowe trimo 2000 yo berkatmu ya toh. Aku ndak ngasih duit, Tuhan yang ngasih kamu. Nek kamu bersyukur mesti berlipat ganda kok. Ya toh, wis koyo sulapan ngono ya toh. Berarti bang aku diutangi ra dibayar, wis gitu toh carane ya toh. Wong persembahan ndak masuk ke saya, ya toh. Akhirnya Bapak Ibu sekalian tak kasih tahu ya, kadang ada perkataan-perkataan yang jelek ketika kau mengikut Tuhan setia. Cara mengalahkan sungai Yordan yang kedua, lakukan seperti yang Elisa lakukan, dia setia. Ikut terus, orang ngomong apapun, whatever, tidak peduli. Saya pun juga ngalami begitu, melayani Tuhan terus berkati kondi, ya toh, torok terus, betul enggak? Duit tol, wirawiri, wis jelas 300 punjul, ya toh, gurung bayari sing nyetir, gurung bayari soal, itu wis ngomong sekali berangkat itu saya ketok. Nek ngomong torok dan saya tiap minggu loh, tanya nih, Mami Diwa, itu budal terus. Tapi saya beritahu ya, saya mau jawab ini. Suatu ketika anak saya masuk PAUD, ya toh bayar. Ada yang telepon, loh anakmu sekolah enggak? Oh sudah, Cik. Loh di mana? Di PAUD ini. Loh bayarnya tiap bulan berapa? Sekian ratus ribu. Gini ya, tak bayar setahun. Enak nih. Loh, saya pengusaha, ya gelem ngawur ya, kok gak gelem. Kok dibayari kok gak gelem, bener. Ini tanda dari Tuhan kok. Orang yang melayani Tuhan dipelihara Tuhan loh. Kasih tahu kanan kirimu, jangan malas pelayanan gue. Ya toh, wes tua elek males pisan, lah wis ora kanggo pisan. Loh saya begitu. Loh ya gelem, langsung tak kasih nomor rekening, selak lali. Ya gitu. Itu transfer jret. Naik habis PAUD TKA. Ada yang telepon lagi, iseng-iseng. Saya paling seneng kalau diteleponi orang tadi. Di TKI anakmu kelas piro lagi, aku seneng, mesti ujung-ujungnya dikai duit. Itu kayak begitu terus, TKA ditransfer lagi 1 tahun. Masuk TKB 1 tahun ada yang transfer lagi. Kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu karena bukunya banyak ditambahi sak buku nih. Ditransfer semua selama setahun. Tanya tuh Pak Andre itu istrinya gurunya anak saya, ya toh, sampai kelas 4 ini hari ini dibayari semua. Jadi saya tidak pernah keluar duit untuk anak saya. Ayo, ayo cari ini sopo, mau melayani Tuhan tambah kiri tambah torok, ora ngawur, ngalami mujizat toh. Lah kasih tahu kan anakmu jauh di pelayanan. Dan yang terakhir kasih tahu, ojo pelit-pelit. Nah, itu loh yang penting. Yang membuat saudara itu tidak diberkati, saudara pelit, nabur gak gelem akeh, gitu.
senenge ngunduhe akeh kuwi jenenge nyolong. Ya ora tau nandur pelem kok nuwe pelem ya nyolong tanggane to Anda. Ya bener dak? Loh, saya pun juga begitu ngajar jemaat saya, nandur mesti tukul. Ora mungkin ora tukul. Gitu loh. Sing mbok tandur mesti tukul. Itu sudah hukumnya Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sudahlah, ada orang di sekitar kita kadang tidak mendukung iman kita, malah mencemooh kesetiaan kita kepada Tuhan. Abaikan. Awal-awal saya sakit hati. Wah, persekutuan saya ini pegel. Masalahnya yang ngomong begitu malah pendeta. Ayo, dipikir saingan. Padahal di tempat kami itu ibadahnya tidak Minggu Selasa. Dan yang datang di tempat kita itu orang bermasalah, didandani uripe, corone tempat kita tuh kayak itu loh, bengkel mobil, dandani motor rusak, atau bisa dikatakan tempat penggemukan domba. Domba sing kaliren, kurus, loro, itu openi nek wis lemu ya balik ning gerejane dhewe-dhewe. Sing nuwe sapa? Ya pendetane dhewe sakjane. Ya bener dak? Tapi kita ini kadang dicemooh. Aku ini kadang sudah dari awal saya ngomong Tuhan, aku mau nggih persekutuan. Musuh pertama sih pendeta, malah kiai apik kabeh harap. Piye wae jajal. Jadi sing anak Tuhan iki kiai apa pendeta jane. Bingung ta kowe tambahan. Iya, malah kiai itu loh. Kalau saya butuh duit saya enggak cerita loh. Tiba-tiba datang kok ning ndi? Ning ATM. Aku ngono. Sik, entar-entar, aku tak blonjo sik. Mengeluarkan uang. Blek. Aku butuh kulkas karo freezer, hitungan dhewe nek susuk balekno. Ayo coba. Ya pendeta enek sing kaya ngono. Ndak ada tante ning Caruban lho ya. Ngenyange nemen ujung-ujungnya njaluk gratis ya cilaka ora. Lah nek jauh diskon tak kei. Ujung-ujungnya njaluk gratis. Saya hamba Tuhan. Oh iya, saya juga hamba Tuhan, butuh uang ngono. Lah padha butuh duit ya. Loh, hamba Tuhan, anak Tuhan kudune bayar. Kenapa? Jarine Tuhane sugih. Bapakmu kaya toh? Lah kok kowe pelit? Harusnya yang namanya harga teman kuwi kudune luwih larang wong teman. Ya harga teman kok mbok tekek. Ayo kasih tau karo kirimu, nek nukoni dagangane koncone kudu duwite luwih. Ora wani ngomong. Kok pelit tok soalé jemaatku nanti. Ayo ngomongnya kanan kiri. Kowe nek blonjo iki ada yang punya toko to, nek blonjo ning koncone dhewe aja ngenyang wani apa ora. Oh gitu, saya ngajak coba gitu. Lo jarane kowe anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kaya, ya toh. Lah kok nuku ngenyang. Medit. Metitil ya toh. Bener gak? Jarane nek ning gereja ngajari apa? Nabur, beri yang terbaik. Begitu blonjo ning saudara seiman nek ngenyang medet meler. Ayo coba, bener gak? Cocok gak sama firman-Nya? Nggak cocok. Makanya hidupmu tidak cocok sama firman, sama, tidak diberkati. Karena berkatnya Tuhan ngomong kalau kamu nabur, kamu nuwe. Lah ora perlu nabur, kowe pelit tok sama saudaramu seiman. Itu loh, ngerti tidak maksud saya? Belajar firman yang didengarkan di hari Minggu, dilakukan Senin sampai Sabtu, nanti mesti hidupmu berubah. Oh saya ngalami COVID, dagangan entek, barang entek, gudang entek, duit entek, utang gak entek. Lo bisa lolos sih? Ayo coba. Lo bendino geger saya sama bojo saya. Gak perkara duit ya jelas no. Wedok ngitung lanang tang ngitung kok gitu. Ya bener ya? Lo geger terus, geser terus. Tapi saya mau saksi bos, melewati COVID nggak bangkrut. Tuhan kirim supplier dari mana? Suatu ketika ada tante-tante tuh WA saya nggak ngerti, nggak kenal. Wong rupane renek WA, itu gambarnya putune gitu aneh. Kah, ini toko banjir rezeki. Ya cik. Wah, batin gue ini nagih apa anu gitu. Oh kita ini segala barang kan ditagih kan derdek terus ya. Jadi orang mati itu jantungan bukan karena kolesterol, karena ditagih. Ditagih Bang Titil kan derdek kok sampean mlayu to. Gitu. Jadwalnya dino Senin apa Jumat tuh wis rane omah gitu ketok. Lho modele. Saya juga begitu. Loh saya ngalamin begitu. Wis pokoknya ditelepon Bang Titil kan. Oh anu repot cek becek gayane becek. Sopo sing kawin dino ning ngene. Saya pun juga begitu loh. Saya tiba-tiba, siapa ini? Tante-tante. Butuh barang enggak kok? Loh, barang apa tante? Loh, saya nih supplier elektronik. Butuh barang enggak? Oh ya butuh barang. Apa aja kok? Di list aja. Saya kaget ini sopo ya? Karena saya dengar list kamu butuh barang apa? Tak kebeki.
toko saya barang butuh ini sekian, kulkas sekian, ini merek semua. Saya kirim ya kok, kaget, tak hitung-hitung 2 truk ekor panjang. Toko saya tadinya omplong-omplong, tiba-tiba penuh. Saya penasaran sampai hari ini gak pernah petuk sing bil. Ojo salah. Saya tanya sopirnya yang ngirim, Pak, iki sing WA aku sapa? Lho iki tacike. Lho tacike sapa namanya? Namanya saya sampai lupa sampai hari ini. Ini dia punya toko di Semarang. Ya toh? Dan terus taciknya di Semarang? Enggak, taciknya di Australia loh, tambah bingung nih toh. Lagi mau Australia, WA aku, tiba tokonya di Semarang, lagi kan bulat ya datang ke luar negeri, bener kan? Dan Tuhan itu bisa kirim berkat itu dari tempat yang jauh, kenal yora, gitu, ngerti yora, sampai sekarang nggak pernah petuk wajahnya kayak apa, rupanya kayak ini nggak pernah tahu saya. Loh, ini jalan terus, malah jadi supplier saya terus. Loh lancar, saya minta barang apa aja dikasih. Pertolongan Tuhan, saya bisa melunasi utang yang lama. Selesai kan? Dari Australia loh. Petuk ya orang, kasih tahu kan nanti habis ini ada berkat yang tidak terduga. Tidak terduga, gak usah sambat. Yang penting saudara kayak Elisa, ikut terus sama Elia. Terus akibatnya, ayat berikutnya, 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan. Mereka itu ikut berjalan loh sebetulnya. Di tengah perjalanan mereka tuh nyindir Elisa, kalau bosmu pek minggat loh, ya kan? Kowe ditinggal loh. Ini nabi-nabi loh, nabi pating celemong bahasa Jawa gitu. Apa? Kok kan lambe itu loh ya, lambe turah ya. Jadi mereka itu ngomongi Elisa, ngobongi Elisa. Tapi Alkitab berkata apa? Mereka berdiri memandang orang tuh yang banyak komentar biasanya mau ngelakoni. Di gereja orang yang paling banyak komentar biasanya ora tau nyumbang wis pasti. Bener ora? Rapat ngomong bengok paling banter, duit ra metu wis to. Caruban ngono. Ya padha to, mangan segone padha to, berase padha, pecel itu ya. Ya berarti sama sifatnya. Ngomongnya paling banter, usulnya paling banter, kon nandangi ora gelem mesti. Alasane, aduh repot ya, aduh kucingku bayek lho, kucing bayek nyapa urusane karo kowe. Ya bener ya? Itu terjadi. Mereka ini rombongan nabi-nabi muridnya Elia yang lain, mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi Sungai Yordan. Elia dan Elisa ada di tepi Sungai Yordan, tapi muridnya yang banyak ngomong tidak berani. Tidak banyak orang yang berani menyeberang. Terus berikutnya, akibatnya lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkan ke atas air Sungai Yordan, maka terbagilah air itu. Sungai Yordan terbelah 2 kali. Terbagilah air itu sebelah sini dan sebelah sana, sehingga menyeberang lagi keduanya dan berjalan di tanah yang kering. Kalau saudara cek ayat berikutnya, pada waktu itu Elisa, dia lihat Elia naik ke surga, jubahnya ditaruh, dilempar sama Elia, dia dapat jubahnya, kembali lagi Sungai Yordan dipukul sama Elisa, terbelah juga. Jadi Sungai Yordan terbelah berapa kali? 3 kali. Sama Yosua, sama Elia, sama Elisa. Kalau kamu pengen roh kematian-kematian yang ada dalam hidup saudara terbelah, dikalahkan, kunci kedua adalah ikut Tuhan setia. Jangan pedulikan omongan orang. Sudah, orang itu ngomong gratis, orang bayar. Ngapain saudara bingung dengerin orang yang raiso bayar? Bener gak? Loh, orang ngomongnya gak kulaan no. Bener gak Pak ya? Bayangkan kalau satu huruf, satu kata aja bayar 1000, orang mesti gak berani ngomong, mikir kabeh. Wong bayar no. Karena orang itu gak bayar kalau ngomong, makanya ngomongnya sembarangan. Amin. Yang ketiga, bagaimana Pak caranya kita mengalahkan Sungai Yordan? Yang ketiga, 2 Raja-Raja 5 ayat 11-14. Ini kisah Naaman yang sembuh dari kusta. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya Elisa datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakit itu, dan dengan demikian sembuhlah penyakit kusta. Ternyata Naaman ini mungkin sering ikut KKR ya. Dulu orangnya KKR kan tumpang tangan, duyek-duyek dase, duyek-duyek tangannya sing sakit, kakinya yang lumpuh. Mungkin
dia sering ikut KKR-nya Betani. Ya toh? Begitu Elisa ngomong, wis nyemplung ngono lho kungkumane nggone Sungai Yordan, tersinggung dia. Orang yang punya pangkat, derajat, kedudukan, begitu disuruh melakukan sesuatu yang tersentuh dengan egonya, dia tidak punya kerendahan hati, mesti ngamuk. Betul. Betul ya Pak ya? Pernah kena ya Pak ya? Akibatnya apa? Dia ngomong apa? Bukankah Abana dan Parpar, Sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel, termasuk Sungai Yordan? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Dia milih Sungai Yordan kan butek, sungai lain itu loh lebih bersih. Kenapa harus di sungai yang kotor? Dia masih ada egonya. Naaman ini salah satu pejabat. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas dan dongkol. Tetapi Alkitab berkata, pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu nyuruh perkara yang sukar, bukankah Bapak melakukan? Kita tuh kalau contoh ya, kalau hidup yang lama, saudara pergi ke dukun, dikongkon enteng-entengan ngomel, betul tak? Tapi nek kon nyajeni macam-macam kan mbok golek mati-matian. Betul tak? Ini sama orang yang ketemu dengan Nabi Tuhan. Wong cuma disuruh kungkum 7 kali di Sungai Yordan aja kok protes katanya pegawainya. Bukankah kalau yang sukar mesti mbok lakukan kan? Kamu kan punya jabatan, punya uang, punya segalanya. Orang kalau sudah sakit, parah, punya duit pasti dia mau mengusahakan apapun untuk kesembuhannya. Betul tak? Betul nggak? Contoh paling gampang apa? Saudara pergi ke rumah sakit, doakan orang sakit, tidak ada yang nolak. Kenapa? Sudah putus asa. Wes agama apa ya sekon doane penting mari. Bener nggak? Itu orang yang sakit sudah kepepet soalnya. Nah ini ada pegawainya ngomong, bukankah Anda melakukan? Sekarang, apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Lalu Naaman tiba-tiba egonya turun karena bujangnya. Lalu maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam Sungai Yordan sesuai dengan perkataan Elisa Nabi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan dia menjadi tahir. Hal ketiga kalau engkau ingin mengalahkan kematian dalam hidup saudara, satu, yang ketiga adalah miliki kerendahan hati. Ikut Tuhan, tidak usah sombong. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang dia itu punya mental raja, tapi dia mau melayani. Artinya apa? Pelayanannya nggak sembarangan. Kalau saudara disuruh cuma penerima tamu, jangan cuma ngomong mung penerima tamu, salah. Orang yang terlalu meremehkan pelayanan adalah orang yang tidak punya kerendahan hati. Saya lihat di banyak gereja tempat saya bangun pondasinya dari awal bahwa semua orang boleh melayani Tuhan. Yang nyanyinya baik, nyanyinya jelek, yang fals, yang tidak bisa apa-apa, silakan nyanyi, silakan melayani Tuhan. Kenapa? Kita ini lagi bangun keluarga, bukan bangun teater. Kalau bangun teater nyanyinya harus bagus, harus latihan kenceng. Tapi di tempat kami latihan ya percuma, mau nyanyi nelek, sing dilatih apa? Ya akhirnya mereka larinya apa? Ya berdoanya yang kenceng. Itu yang Tuhan mau. Nyanyinya tetap fals. Kalau saudara lihat di rekamannya itu ya nyanyinya tetap fals. Tapi hatinya beda. Nah orang-orang yang seperti ini adalah orang yang punya kerendahan hati. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau saudara ingin mengalahkan Sungai Yordan dalam hidup saudara, miliki kerendahan hati. Orang yang rendah hati, Alkitab berkata aku akan sembuh. Sembuh dari masalah keluarga. Mungkin hari ini keluargamu berantakan, kacau, hubunganmu suami istri kacau, duitmu kacau. Kalau engkau ingin sembuh, miliki kerendahan hati, lakukan seperti firman Tuhan katakan. Kerendahan hati, pasti saudara dipulihkan Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa mengalahkan Sungai Yordan? Matius 3 ayat 13-17. Alkitab berkata, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan, Sungai Yordan, kepada siapa? Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau akan datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepada Yohanes Pembaptis, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Alkitab berkata apa?
Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Cara baik-baik. Mungkin hari ini ada di antara saudara, langit di atasmu menjadi tembaga. Engkau doa apa aja kok tidak bisa tembus ya Pak? Doa apa aja kok Tuhan kelihatannya tidak jawab ya? Doa apa aja kok kelihatannya kok bendal terus ya? Kerja apapun kok rasanya kok tidak diberkati Tuhan. Tanahku kering. Kadang ada orang, saya lihat petani-petani yang sambat, tanahku kering. Kok gak iso ya? Kok tidak sesubur dulu ya? Lalu ada orang yang kadang bingung gitu. Wah, ini ojo-ojo tanahku digorowong gitu. Digunakan. Lah ngapain dukun kok terutusan lewat sawah itu, nek nyantet ya langsung ning omahe ya sebar ya toh. Ngapain sawahnya gitu loh. Tapi kadang ada orang yang kayak begitu kan, merasa loh dulu tuh subur loh Pak, sekarang kok enggak subur. Tiba-tiba langit di atas kita jadi tembaga. Mesti ada yang salah dalam hidup saudara. Kalau saudara dan saya ingin langit di atasmu terbuka, maka kunci keempat adalah ketika saudara ada di Sungai Yordan, mati bagi diri sendiri. Di sini siapa yang belum baptis angkat tangan? Yang belum dibaptis angkat tangan? Loh, sudah baptis semua tante? Oh ya amin, selamat. Saudara harus dibaptis. Kenapa? Bapak itu ngasih makan anak, bukan anak itu tonggo. Ngerti? Jadi kalau saudara belum dibaptis, baptis, kamu jadi anaknya Tuhan. Orang yang terima Yesus dia jadi anak Allah. Saudara diberkati Tuhan, berkat Bapakmu akan ada padamu. Tapi kuncinya adalah kalau engkau dan saya pengen langit di atas kita terbuka, ketika engkau ada mengalami Sungai Yordan, maka yang pertama yang saudara lakukan adalah mati bagi diri sendiri. Mati bagi diri sendiri itu apa coba? Matikan egomu, kedagingan. Bukankah saudara waktu dibaptis artinya saudara mati bagi dirimu sendiri? Kamu yang lama sudah berlalu, sekarang kamu yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hidup yang baru ketika saudara keluar dari Sungai Yordan, maka disitulah berkat Tuhan yang baru yang akan mengikuti saudara. Saya selalu tanya kalau ada orang minta doa segala macam, seret apa-apa, saya selalu tanya pertama, sudah baptis belum? Kalau belum baptis, baptis dulu. Karena roti itu untuk anak. Mosok kamu mau remah-remahnya aja? Roti itu di meja untuk anak. Kalau kamu mau diberkati Tuhan, baptis dulu. Karena ketika kau baptis, kau mati bagi dirimu sendiri. Disitulah kedaginganmu mati, dosamu mati, egomu mati. Semua hal yang kau pertahankan itu mati hari itu. Dan ketika saudara mati di situ, ketika saudara keluar dari Sungai Yordan, disitulah ada kebangkitan. Dan ketika saudara hidup baru, tiba-tiba langit di atasmu yang tadinya jadi tembaga, Alkitab berkata terbuka. Karena itu orang yang sudah dibaptis, dia bisa terima Roh Kudus. Alkitab berkata dan terbuka, dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun. Makanya ada orang yang sulit terima Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus 10 hari tidak dapat. Kenapa? Tiba-tiba belum baptis. Baptis dulu, langit di atasmu terbuka, maka kamu Roh Kudus memenuhi hidupmu, makanya kamu bisa bahasa roh. Dan Roh Kudus itu yang ada di dalam kamu, ajaan ngobrol, apa-apa tanya Roh Kudus. Doa, tiap hari doa, jangan cuma doa dok, baca firman. Loh kenapa Pak? Karena Roh Kudus itu tugasnya mengingatkan saudara akan firman Tuhan. Lah kalau tidak pernah baca, sendiri ini apa? Bener kan? Banyak orang hari ini orang Kristen trennya gitu tante. Cuman lihat firman pendeta di TikTok. Yes. Bener gak? Oh iya pendeta ini lucu ya. Oh ya apik ya, kata-katanya apik. Gak makan firman kamu itu. Kamu sedang nonton orang baca firman. Yang Tuhan mau adalah kamu renungkan firman itu siang dan malam pribadi. Saudara kalau tidak baca firman, kamu jangan harap pelayananmu ditakuti setan. Setan ora doyan demit randulit kalau saudara baca firman, ada firman di dalam kamu. Lah firman tidak pernah baca kok, kamu mau setan takut sama kamu, ya diguyu no. Anak-anak sekewa itu tunggak langgang telanjang gara-gara apa? Setannya ngomong orang yang kesurupan. Paulus aku kenal, Petrus aku kenal, lah kowe sapa? Lah iya ta, melok-melok ngusir pakai nama Yesus tapi tidak pernah hidup dalam firman Tuhan.
Setan nggak akan takut. Setan tuh lebih kenal kamu daripada tetanggamu kenal kamu. Ya bener kan? Tetanggamu kenal kamu, rajin ya ke gereja, rajin ya pelayanan. Itu orang lihat dengan kasat mata, tapi setan lihat di dalam rohmu. Orangnya opo-opo nih. Ayo mati orangnya. Loh, setan tuh lebih kenal kamu, makanya setan itu lebih kenal Tuhan daripada kamu kenal Tuhan, toh. Bener nggak? Buktinya apa? Ketika orang kesurupan di Gerasa, dia ngomong apa? Kamu, Yesus Kristus, anak Allah Maha Tinggi, jangan usir aku, jangan siksa aku. Loh, dia ngerti loh siapa Yesus. Saudara kenal siapa Yesus enggak? Orang kenal, mau Alkitab tahu gayanya. Loh, setan tuh lebih kenal dari kamu. Dia kenal Tuhan. Jadi kalau pengenalanmu kepada Tuhan tidak lebih tinggi dari setan kenal Tuhan, berarti kowe iki luwih rendah timbang setan. Ngerti enggak? Lebih setan dari setan. Setannya kenal Tuhan, lah kok saudara tidak kenal Tuhan? Nah, setan itu tahu kamu juga daripada tetanggamu tahu kamu. Tetanggamu tahu kamu itu kan gara-gara apa? Oh ini pelayanan, oh jabatannya ini jadi ketua present worship, oh ini jadi ketua kaum muda, ketua remaja. Setan tahu, membaca firman-nya orang tahu kok pelayanan. Makanya orang yang melayani di tempat ini ojo mung latihan tok sing mbok gedhekne. Imam itu tugasnya bukan latihan. Ya betul, skill penting, tapi lebih penting hubunganmu dengan Tuhan. Oh, di tempat kami tuh nyanyine musiknya ngalor, nyanyine ngidul. Ya dah. Loh, tapi kenapa orang seneng? Kenapa hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan dari luar negeri seneng? Malah kangen bolak-balik jaluk ini caruban terus. Loh kenapa? Karena bukan bagusnya. Mereka lihat apa? Ada sesuatu di balik itu. Yang melayani itu benar-benar hatinya banyak doa kepada Tuhan. Karena itu yang lebih kita pentingkan. Latihan rasa suwi-suwi. Kalau latihanmu lebih lama dari doamu, wis ketok kualitasmu kaya piye. Iya dong. Imam itu harus banyak doa bergaul dengan Tuhan daripada latihan. Latihan 2 jam, 3 jam bisa. Lah kok doa 5 menit wis bokenge ngusek ya. Saya ngamuk kalau di tempat saya kayak begitu. Mending gak usah pelayanan. Loh, kamu tuh melayani barang sing ra ketok masalahnya. Bukan melayani yang ketok-ketok. Nek ketok iya jelas muji no. Kowe nyanyi gak fales, nyanyi semangat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Lah masalahnya sing mbok layani ki Tuhan. Lah dhek iki ngerti to modelanmu ya, jahitanmu, berasanmu piye, ngerti lah. Oh, kamu tutupi kayak apa, mbok poles pakai makeup kayak apapun dia lebih tahu. Makanya saya ngomong begini, resiko gak diundang maneh karepmu. Tuh, saya ngomong apa nih? Daripada saudara pelayan Tuhan sudah melayani tibae nanti Matius 7 neh, ya toh. Sapa kowe aku ora kenal kowe? Mateng lho kowe. Tak elikne dari sekarang. Pelayanan boleh. Latihan sing tenanan oke. Pengkhotbah juga sama, yang pelayanan khotbah. Tapi jangan cuma baca Alkitab waktu mau khotbah tok. Ya toh? Oke toh sing kayak gitu. Terus bahane nyomot ning gone Google. Iki jemaat Betani cabang Google. Ngerti gak? Ya toh. Lah saudara tuh ngobahkan yang saudara hidup ini loh. Betul enggak? Loh, yang ngubah orang itu rema, bukan logos. Nek logosnya kabeh ya roh ning TikTok ya banyak. Tapi firman yang ngubah orang itu adalah ketika engkau menyelami bersama dengan Tuhan. Makanya ojo mung pelayanan tok ben didelok wong. Anda itu sedang dilihat Tuhan yang bisa lihat hatimu, bukan lihat penampilanmu. Di tempat kami tanda pelayanan katok ndek. Gaya apa? Sandal jepit ora apa-apa. Lho beneran teman-teman. Saya ngajari mereka, kamu macak kayak apapun Tuhan tahu kamu. Jangan tutupi dirimu dengan make up. Tuhan tahu. Pelayanan itu apa adanya, bukan ada apanya. Loh tenan ini, daripada saudara pelayanan khotbah apik, tapi ternyata tidak ngidupi khotbah ya teori Pak. Nah, saudara dapat pesan dari mana? Yang ngubah jemaat itu pesan Tuhan ini loh. Saya ngatos-atos begini, yang tidak suka saudara dengar, ini yang ngubah saudara, bukan yang enak-enak. Betul enggak? Kalau saudara dan saya pengen langit di atas saudara terbuka, masuk sungai Yordan, mati bagi diri sendiri. Belajar, saudara tidak ada ego sama sekali. Tak kasih tahu ya, ibadah seperti ini seharusnya sakral. Ibadah itu artinya saudara sedang bangun misbahnya Tuhan. Misbah itu ada 2 unsur.
Pertama korban, kedua api. Korban itu apa? Hidup saudara. Makanya para pengkhotbah di tempat ini dengarkan baik-baik. Kalau saudara naik mimbar, saudara itu sedang tidak mengambil korban, Anda sedang mempersembahkan korban. Kalau saudara khotbah cuman pengen dilihat orang, egomu masih ada, berarti korbanmu belum mati. Betul enggak? Orang mati ini buat jiwet nesu, berarti saya urip. Orang mati ini berarti. Betul enggak? Lah kalau saudara masih bangga supaya dilihat orang, saudara naik mimbar menyampaikan firman Tuhan, berarti saudara belum mati bagi dirimu sendiri. Korban itu harus sudah mati syaratnya, tante. Begitu korbannya sudah mati di atas mimbar, maka api Tuhan turun. Karena itu saya mau beritahu, ketika saudara melayani Tuhan di atas mimbar, dengarkan baik-baik, kalau engkau belum mati bagi dirimu sendiri, maka yang engkau suarakan adalah kedaginganmu. Tapi kalau engkau mati bagi dirimu sendiri, yang engkau suarakan adalah suaranya Roh Tuhan yang hidup, menggantikan kedaginganmu yang mati, yang percaya, katakan amin. Itu yang merubah orang. Jadi pelayanan tidak cuma di mimbar, enggak. Ini cuma saudara sebagai fasilitas Anda itu persembahkan korban. Nek korbanmu gak mati, percayalah api tidak turun. Dan kalau api tidak turun, korbannya tetap ada di mezbah, jadi korban yang busuk. Makanya kenapa hidup saudara busuk loh di hadapan orang? Wong kuwi utang ra bayar lho busuk toh. Wong iki nek enek wong iki malah ngesel lho busuk toh. Kenapa? Karena korban saudara tidak dibakar oleh apinya Tuhan. Tuhan tidak menerima korban saudara. Saya tidak mau repot-repot mempersembahkan korban, ternyata apinya tidak ada. Korban itu bisa harum kalau ada api. Bakar sate, ngerti ya? Coba tes ya nanti pulang, nyundui sate ayam, bakar ambune kan enak. Coba mulai nyundui sate, orang sanggup bakar, taruh dalam ruang tamu selama seminggu. Pengen roh ambune kayak gitu. Terus sama, kenapa orang Kristen hari-hari ini batu sandungan, jadi batu sandungan, hidupnya busuk, sama orang lain tidak jadi berkat? Kenapa? Korbannya tidak ada apinya, cuman pajangan tok. Jadi saudara itu cuman Kristen pajangan kalau di atas mimbar. Makanya saya paling orang percaya mau pelayanan di atas mimbar. Ketoknya apik semua. Tapi pelayanan saudara dan saya yang asli itu apa? Hari Senin sampai Sabtu di rumah. Amin. Hari Senin sampai Sabtu kamu di tempat kerja. Itu pelayananmu, itu mimbarmu yang sebenarnya. Jadi saya ini tidak terlalu silau dengan orang pelayanan bagus, nubuatan di atas mimbar. Saya dapat penglihatan. Alah, aku yang melek. Penglihatan kan angger motomu melek kan melihat semua. Tapi bukan itu. Percuma saudara dapat karunia penglihatan, mendengar suara Tuhan, delok setan demit kowe gombel, uripmu iki ngono-ngono wae. Firman tidak pernah makan, firman tidak pernah belajar, Anda tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari, percuma kekristenan saudara. Amin. Jadi 4 hal ini saya rindu saudara punya semua. Miliki hadirat Tuhan yang selalu berjalan di depan saudara. Yang pertama. Yang kedua adalah saudara punya kesetiaan kepada Tuhan, jangan tergoyahkan oleh omongan orang lain. Yang ketiga, saudara punya kerendahan hati untuk ikut sama Tuhan. Dan yang keempat, harus mati bagi diri sendiri. Ketika 4 ini kau lakukan, kau bisa mengalahkan sungai Yordan kematian dalam hidup saudara. Tutup Alkitab kita berdoa. Musik bisa maju ke depan, bantu saya.